Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca bersama saya Hasan Aspahani. Kita ngomongin puisi lagi. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah sastra Indonesia itu? Ada sebuah tulisan Pak Sapardi di majalah Horizon, Satuan Kebudayaan, kemudian dimuat di buku beliau, Sastra Indonesia Modern kalau tidak salah judulnya, kumpulan tulisan-tulisan. Jawabannya adalah sastra Indonesia, sastra yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh penulis yang berkewarganegaraan Indonesia. Ada dua bagian, satu ditulis dalam bahasa Indonesia, kedua ditulis oleh penulis yang berkewarganegaraan Indonesia. Saya mencoba pahami kenapa harus ada bagian kedua itu. Mungkin jawabannya adalah karena di tulisan Pak Sapardi juga disebutkan betul. Waktu itu Sultan Takdir Ali Sabana maksud saya ada di Malaysia, menetap di Malaysia untuk mengajar dan menulis karya. Meskipun dia tinggal di Malaysia karena dia warga negara Indonesia dan menulis dalam bahasa Indonesia, maka hasilnya adalah karya sastra Indonesia. Pada saat itu juga Subagio Sastrowardoyo sedang bermukim di Australia. Subagio tetap menulis karya puisi, esai, dan karena dia warga negara Indonesia maka karyanya juga sah sebagai karya sastra Indonesia. Kalau kita tanya, misalnya ada seseorang yang bukan warga negara Indonesia, tidak menetap di Indonesia atau menetap di Indonesia juga tidak apa-apa, tetapi menulis dalam bahasa Indonesia, apakah karyanya boleh disebut sebagai karya sastra Indonesia? Buat saya hari ini boleh, karena yang penting adalah bahasa Indonesia. Karena bagi saya menulis karya sastra itu juga menguji atau memanfaatkan lebih dari sekedar menggunakan bahasa sebagai sarana utama dari karya sastra itu dalam mengekspresikan perasaan manusia, kehidupan manusia dalam karya sastra, karena sarananya bahasa Indonesia. Nah, karena itu yang penting adalah bahasanya, bukan siapa yang menulisnya begitu. Saya hari ini cenderung mengatakan bahwa siapapun yang menulis dalam bahasa Indonesia, maka karyanya adalah karya sastra Indonesia. Ini penting karena ada konsekuensi lain. Misalnya begini. Saya misalnya mampu berbahasa banyak, bahasa Inggris, bahasa Prancis misalnya, Spanyol, Jerman, dan bahasa Indonesia tentu saja. Maka ketika saya menulis karya sastra, saya punya pilihan untuk memakai bahasa apa yang semuanya saya kuasain. Situasi itu dihadapi oleh Hairil misalnya. Saya yakin Hairil bisa berbahasa Inggris, dia menerjemahkan Dylan, menerjemahkan Alciba Macleish, dia menerjemahkan Rilke yang menulis dalam bahasa Jerman, dia juga menerjemahkan karya sastra bahasa Prancis. Dan anak sekolah pada masa itu, di mana sekolah diselenggarakan dalam bahasa Belanda, ya memang belajar bahasa Eropa, terutama bahasa Belanda kan, memang mereka menguasain. Nah, kenapa Hairil tidak menulis dalam bahasa Belanda? Kenapa Hairil tidak menulis dalam bahasa Inggris misalnya, untuk bahasa Belanda yang contoh karya sastra bagus banyak, ya kan? Bahwa terbukti bahasa Belanda pada masa itu bisa menjadi sarana estetis untuk mengekspresikan perasaan seni sudah terbukti juga
ratusan tahun berabad ketimbang bahasa Indonesia yang sejak dideklarasikan tahun 28 misalnya, kan belum 20 tahun usianya. Belum 20 tahun ketika Hairil mulai menulis puisi gitu. Sejak dideklarasikan cukup muda, meskipun bahasa Indonesia kan bahasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia itu sudah berkembang ratusan tahun juga sebagai lingua franca, bahasa perdagangan di pusat-pusat perkembangan ekonomi di Nusantara, politik di Nusantara gitu. Nah, maka yang ingin saya katakan adalah ketika kita menulis puisi atau karya sastra apapun dalam bahasa Indonesia, bahasa tidak memaksa kita untuk menggunakan dia sebagai bahasa ekspresi kita. Apalagi kalau kita memang menguasai banyak bahasa lain, kenapa tidak menggunakan bahasa lain seperti Hairil tadi misalnya gitu. Jadi bahasa kita tidak dipaksa untuk menulis. Kita juga tidak dipaksa untuk menulis dalam bahasa Indonesia. Hubungan kita dengan bahasa Indonesia adalah hubungan sukarela, hubungan kita yang memerlukan bahasa Indonesia untuk mengekspresikan, menuliskan karya kita gitu. Sekali kalau kita punya kemampuan bahasa lain, lagi-lagi kita bahkan punya pilihan untuk menulis dalam. Kenapa kita tidak memakai bahasa lain yang kita gunakan itu? Kenapa Hairil memilih bahasa Indonesia untuk menulis karyanya, tidak menggunakan bahasa lain yang juga dia kuasai, bahkan mungkin lebih dia kuasain gitu. Nah, karena itu, karena kalau kita menggunakan bahasa Indonesia dan tidak karena dipaksa, tidak karena maka tidak dipaksa itu gitu, maka kita harus menghormati bahasa Indonesia itu ketika kita menulisnya gitu. Ketika kita menulis, ada satu hal yang kita lakukan, yaitu bahwa kita ikut mengembangkan bahasa Indonesia yang kita gunakan itu. Kita ikut menggali potensi lain dari bahasa Indonesia yang kita gunakan itu. Karena itu hormati bahasa itu, karena itu kuasain betul bahasa itu, karena itu gali betul, kenali betul potensinya. Kita ikut mengembangkan bahasa itu. Jangan justru kita merusaknya, jangan justru kita melecehkannya, jangan justru kita ketika kita menulis itu kita membuatnya tidak berkembang, membuatnya jadi buruk gitu. Itu pentingnya kesadaran bahwa ketika kita menggunakan bahasa Indonesia untuk menulis, kita tidak dipaksa oleh siapapun, juga oleh bahasa itu. Dan kedua, bahasa ini umurnya belum lama. Kita masih punya banyak kesempatan, kita masih punya tugas besar untuk membuktikan bahwa ini bahasa memang punya potensi besar untuk menjalankan fungsi estetisnya seperti yang sudah dilakukan oleh penyair-penyair terdahulu, oleh Hairil, oleh Amir Hamzah, oleh Sapardi, oleh Tarji, oleh Rendra. Nggak ada cara lain kecuali bahwa ya kita, karena tidak dipaksa, kita mencintai bahasa ini. Menulis puisi adalah ekspresi dari kecintaan kita kepada bahasa Indonesia ini gitu. Yang paling sepele deh, jangan abaikan ejaan. Repot kita mengurus ejaan itu gitu kan. Pertama, kita bahasa Indonesia ditulis dalam aksara Arab misalnya gitu. Akan berbeda ejaannya ketika kemudian beralih ke huruf Latin. Kita mengenal ada ejaan Van of Huysen, kita mengenal ada ejaan Swandi, kemudian ejaan yang disempurnakan. Ejaan bukan untuk mengerangkeng kita kok. Ejaan itu apa ya, kayak ya memang ya gula itu manis, gunanya untuk mempermanis minuman atau makanan. Garam itu asin, gunanya untuk menambah rasa asin. Ejaan tuh kira-kira seperti itu gitu.
seharus itu, semutlak itu gitu. Memang dia adalah kesepakatan, tapi di tengah ejaan yang seakan-akan mengerangkeng itu ada pintu terbuka lebar kok untuk kebebasan, untuk mengembangkan bahasa ini dalam karya kita ketika kita menulis karya-karya kita. Itu yang penting. Dan saya sejak awal menulis berusaha membangun kesadaran itu dalam diri saya dan dalam karya-karya saya. Itu